A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Hadirin hadirat rahimakumullah, pelajaran yang lalu kalau ada perempuan yang nusyuz, maka ada cara-cara kita dalam menyelesaikan kalau ada orang perempuan yang melakukan nusyuz. Nusyuz itu adalah melakukan perbuatan keji di luar daripada perintah agama. Sekarang pembahasannya adalah seandainya sebab perilaku nusyuz itu tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, lalu kemudian mereka berselisih, istrinya dinasehatin gak kena, malah ngelawan. Atau jangan-jangan yang nusyuz suaminya, suaminya ternyata punya will. Apa itu will? Wanita idaman lain. Bukan istrinya yang punya pil, tapi suaminya yang punya will. Kalau pil apa? Pria idaman lain. Nah, ini keren sedikit namanya ngajinya ya. Ada will, ada pil ya. Karena bangunan rumah tangga suami istri, sekalipun sudah akad nikah, sudah sah menjadi suami istri, itu tidak menutup kemungkinan seorang perempuan yang sudah menjadi istri dari seorang laki-laki masih dicintai oleh laki-laki lain. Atau sebaliknya, suami seorang laki-laki yang sudah menikahi seorang istri, ya tidak menutup kemungkinan pula masih dicintai oleh perempuan lain. Karena urusan cinta adalah urusan apa? Hati. Urusan cinta itu urusan hati. Jadi susah. Nah, kalau terjadi perselisihan antara suami istri, ya sudah cekcok, sudah adu argumentasi, ya, lalu kemudian kedua-duanya tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir, ya, wahai orang-orang yang memiliki ya anak-anak yang sudah berumah tangga, khawatir ada persengketaan antara anakmu dan menantumu, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Betapa Islam mengajarkan pelajaran yang indah. Kalau sudah deadlock dalam rumah tangga, maka panggil juru damai dari pihak laki-laki dan panggil juru damai dari pihak perempuan. Nah, juru damai yang diundang ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang pada saat akad nikah mereka menjadi saksi. Oleh karena itu, saksi dalam pernikahan tidak sekedar saudara, tidak sekedar koleha, tidak sekedar teman-teman dekat, tetapi saksi dalam pernikahan adalah orang yang paham terhadap agama. Karena tugas saksi itu tidak selesai pada ijab qabul semata, tapi tugas saksi berlanjut sampai kemudian rumah tangga itu akad.
akur dan baik. Ya, sekarang saja sedang ramai di dunia maya, ya, pernikahan seorang artis dianggap tidak sah. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu, ya, sebagian menganggap tidak sah. Kenapa? Karena dari ijab ke qabul kelamaan. Ya. Ijab qabul itu begitu wali nikah, ya, mengatakan dibayar tunai, maka pengantin laki-laki harus segera menjawab saya terima. Itu. Nah, ini namanya juga artis. Begitu disebutkan dibayar tunai, dia ngambil mic dulu. Ambil mic dulu, baru kemudian jawab saya terima. Ada jeda waktu melewati dari 5 atau 10 menit dari ijab. Nah, sebagian besar ulama mengatakan kalau ada jeda waktu antara ijab dan qabul, maka pernikahan harus diulangi. Nah, yang tahu begitu siapa? Saksi. Lah kalau saksinya orang ngerti, terus kepiye? Kan begitu. Kalau saksinya sama-sama nggak tahu, gimana? Nah, maka ketika kita mengambil saksi pernikahan untuk keluarga kita, ambillah orang yang mengerti agama, supaya tahu apakah akad nikah ini sah atau akad nikah ini tidak sah. Dzakaral halal awwala wa huwa idza kana an-nufura wan nushuza min az-zawjati. Allah menjelaskan keadaan yang pertama, yaitu apabila yang melawan dan melakukan nuzuz itu dari pihak istri. Wa dzakaral halas tsani, dan Allah menjelaskan keadaan yang kedua, wa huwa, dan dia idza kana an-nufuru minaz zaujaini, apabila perselisihan dan nuzuz itu ada pada keduanya. Faqala ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini saya baca tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi ada dua hal, ada berapa persoalan dalam rumah tangga itu. Pertama, yang nyeleweng perempuannya, ya, yang nyeleweng perempuannya. Hal yang kedua, yang nyeleweng laki-lakinya. Ini kebanyakan rumah tangga biasanya yang bermasalah perempuannya apa laki-lakinya? Laki-laki. Wow, dasar mata keranjang. Iya, perempuan nggak ada mata keranjang, tapi mata duitan. Kalau perempuan mata duitan, kalau laki-laki mata keranjang. Kalau perempuan kalahnya di duit, kalau laki-laki kalahnya di keranjang. Di keranjang. Kalahnya di jidat, ya, jidat perempuan. Nah, ini kebanyakan persoalan dalam rumah tangga. Tadi saya sampaikan, orang sudah menikah tidak menutup kemungkinan orang lain masih cinta. Tetapi bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen. Pernikahan itu adalah kesepakatan. Allah membahasakan di ayat lain mitsaqan ghaliza, kesepakatan yang kuat. Ya. Maka kalau sudah beli sepatu, ya sepatu saja, nggak usah mikir beli kain. Ya. Kalau sudah dapat satu, ya satu saja, nggak usah mikirin yang begitu kira-kira. Nah, karena itu enak nggak enak, sedep nggak sedep, ya, maka harus dinikmati.
Kata Pak Ketua, makan aja dah, emang makanan. Ya. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu dalam proses pernikahan ada istilah namanya melamar. Ya. Melamar itu berkhitbah. Ya. Laki-laki melamar perempuan itu bolehnya melihat wajahnya sama telapak tangannya. Ya. Sebab dari wajah sudah bisa diterjemahkan ini perempuan tipe penurut atau tipe melawan. Ya. Ini tipe lembut apa tipe galak. Itu dari wajah sudah bisa dilihat. Yang kedua, dilihat dari telapak tangannya. Kenapa telapak tangannya? Lihat, kalau telapak tangan laki-laki biasanya garis tangannya tertutup. Ya. Tapi kalau garis tangan telapak orang perempuan biasanya terbuka. Ada yang tertutup, ada yang terbuka sedikit, ada yang terbuka lebar. Ya. Tapi ini saya bukan tukang tebak garis tangan, bukan. Ya. Ntar dikira tukang peramal lagi. Ya. Ntar pulang-pulang ambil tangan istri, Mak, coba lihat tangan mama. Itu pasti garis tangannya terpisah. Rata-rata orang perempuan garis tangannya terpisah. Lalu bahwa ruas-ruas dari garis tangan itu ada makna yang tentu ya kita tidak bisa menerjemahkan secara keseluruhan. Tetapi bahwa ketika orang melihat telapak tangan, oh tangannya seperti ini tipe pekerja keras. Ya. Oh tangannya seperti ini, wah ini tipe pemalas, kukunya aja panjang-panjang, nah, misalnya gitu. Ah ini model malas ini, nggak bisa dibawa ke dapur ini, maunya ke pesta melulu, shopping melulu ya. Ya. Nah dari situ sudah bisa dilihat. Ada ulama yang mengatakan melihat muka, melihat tangan, lalu melihat posisi fisiknya tapi tertutup pakaian. Karena tipe laki-laki itu beda-beda. Ada yang seneng ketilang, ya. Tahu ketilang? Ya. Kecil, tinggi, langsing. Ada yang tipe senengnya perempuan ketilang, ada pula yang tipe senengnya perempuan yang buat bantalan itu enak, itu ya, yang rada-rada tebel. Maka boleh melihat ya, fisik tapi tetap tertutup dengan pakaian yang rapi. Ya. Lalu kemudian dilihat tipe-tipe perempuan yang bakal bisa memberikan keturunan banyak atau tidak, itu bisa dilihat dari situ. Nah dari situ ketika laki-laki sudah menentukan sikap, oh ini pilihan saya, ya sudah, apapun keadaannya, bahwa manusia hidup itu pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya masing-masing. Nanti akan ketemu ayat bahwa sudah lewat ya, di surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Ya. Nisa'ukum harsul lakum, istrimu itu tempat bercocok tanam bagimu. Ya. Jadi yang nyangkul suami, yang dicangkul istri, itu ibarat sawah begitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu menjadi pakaianmu dan kamu menjadi pakaian istrimu. Ini tidak sekedar pakaian di tempat tidur, tetapi bahwa pakaian itu artinya menutupi kekurangannya masing-masing. Orang perempuan pasti ada kekurangannya, maka oleh suami aib kekurangan istrinya harus ditutupi. Jangan kemudian di kantor sering ngeluh sama teman-teman perempuannya di kantor, istri saya begini dah, begini. Kalau kamu bagaimana? Itu perempuan pasti bilang, wah saya mah nggak begitu bang. Nah, mulai dah nih timbul bibit-bibit ya.
Atau sebaliknya, ya, istrinya yang membuka aib suaminya. Ya, di kantor dengan laki-laki lain suka ngomong, istri suami saya mah itu loyo, misalnya begitu, ya. Ya, kayak sayur bayam tengah hari. Tahu sayur bayam tengah hari? Ya, kalau sayur bayam kalau pagi kan seger tuh, kalau tengah hari kan diberdiriin kan roboh lagi, diberdiriin roboh lagi kan gitu ya. Orang laki begitu sih enggak bang katanya. Oh lain dong, enggak semua laki-laki begitu. Ah ini bibit-bibit ini persoalan nih, masalah nih. Maka apapun kekurangan dari pasangan kita harus kita tutupi. Kalau itu penyakit, itu sebuah kelemahan, cari solusi. Bang, ayo bang kita berobat deh. Masa abang kayak bayam tengah hari melulu. Ya kita kagak nikmat nih kalau begini bang. Udah ayo cari solusi, berobat kemana. Nah itu istri yang baik ya. Tutupi, jangan diumbar pada orang lain. Masya Allah. Tapi ketika persoalan itu menjadi memuncak, masalah itu tidak bisa diselesaikan, mereka berdua tidak mampu menyelesaikan, maka boleh memanggil hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi suami istri ketika punya masalah, selesaikan dulu berdua. Selesaikan dulu berdua. Jangan mengikutkan orang lain. Konsultasi dengan orang lain boleh, konsultasi dalam rangka mencari solusi. Tapi orang yang dimintain konsultasi adalah orang yang mengerti agama, bukan orang sembarangan. Sudah mendapati kesimpulan, ya bicarakan dengan suami. Kalau misalnya tidak bisa selesai, maka panggil ya, utusan dari pihak suami, panggil pula utusan dari pihak istri untuk mendamaikan. Untuk mendamaikan. Qala al-fuqaha'u, berkata ulama ahli fikih, idza waqa'a asy-syiqaqu baina az-zawjaini askanahumal hakima. Kalau sudah jatuh persengketaan antara suami istri, maka serahkan urusan keduanya kepada hakim. Nah, hakimnya itu tadi, yaitu perwakilan dari pihak suami dan perwakilan dari pihak istri. Ila junubi siqatin, cari orang yang memiliki sikot, orang yang terpercaya. Yanduru fi amrihima wa yamna'udz zalimu minhuma minadz-zulmi, ya. Yang memiliki pandangan untuk mampu menyelesaikan kedua belah pihak sehingga bisa mencegah dari perbuatan dolim dari keduanya atas kedoliman dari yang lain. Fa in tafaqama amrahuma, apabila semakin sulit urusan keduanya, wa talat khusumatahuma, dan semakin panjang ya khusumatahuma urusannya, ba'asal hakima siqatan min ahlil mar'ati wa siqatan min qaumir rajuli. Ya, kalau kedua-duanya tidak bisa menyelesaikan, maka panggil perwakilan dari kedua belah pihak. Liyajtami'ama, untuk membuat kesepakatan pada keduanya. Fayandura fi amrihima wa yaf'ala ma fihi al-maslahata mimma yuriya mimma yara mimma yuryanihi minat tafriqi awit taufiqi. Maka kedua belah pihak itu mempelajari titik kesalahan dari pasangan suami istri ini. Ketika sudah didapati persoalannya, kemudian selesaikan secara damai. Apakah minat tafriq awit taufiq, ya. Apakah akan berpisah atau akan rujuk kembali. Wa tashawwafa asy-syari'u ila taufiq, dan asy-syari', ya, asy-syari' itu pemberi syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala,
berharap bahwa pasangan suami istri yang mendapatkan perselisihan itu Allah menghendaki untuk rujuk kembali. Mana buktinya? Yaitu sambungan ayat iyyurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau mereka menghendaki untuk islah, berbuat islah, berdamai, maka Allah akan memberikan taufik, membimbing kepada keduanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi jangan diselesaikan sendiri, apalagi kemudian mengumbar ketika sudah terjadi deadlock, ya, perselisihan, saling mengumbar di status, ya. Ya, istrinya update status, ya, laki-laki geblek begitu, anu. Ya, suaminya jawab lagi, dasar perempuan ikan asin gitu. Nanti hari juga ada tuh yang begitu, ya, artis siapa itu, perempuan ikan asin. Ya, tahu maksudnya perempuan ikan asin. Ikan asin baunya apaan? Ya, baunya nggak nyaman lah gitu kira-kira tuh. Wah, adu, saling mengadu tuh. Itu artinya membuka aib masing-masing. Kita artis bukan, pejabat bukan, orang punya orang punya ketenaran juga bukan, ya sudahlah, nggak usah sampai seperti itu. Kalau awal pernikahannya secara baik-baik, maka apabila ingin disudahi, sudahilah dengan cara baik. Apalagi misalnya sudah punya keturunan. Apalagi sudah punya keturunan gitu. Nah, disinilah kemudian Rasulullah menyebutkan abghadul halal indallahi at-talaq. Perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah adalah perceraian. Jadi bercerai itu halal tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan orang hidup itu kawin cerai, nggak cocok kawin lagi, cerai lagi, ya nggak bisa begitu. Karena berganti pasangan beberapa kali pun, kalau Anda sebagai pimpinan rumah tangga tidak mampu membentuk, menciptakan kedamaian, maka tidak akan damai. Jadi kuncinya pertama itu ada di pihak suami, ya, mampu nggak? Nah, kadang-kadang persoalan hidup itu tidak jauh dari masalah ekonomi. Ya. Kebanyakan orang perempuan nggak kuat itu karena persoalan masalah ekonomi. Ya. Lagi-lagi suruh puasa lagi. Ya elah bang, hidup kayak begini sengsara banget, ikut abang. Tuh perempuan lain, gelang kebeli, cincin kebeli, motor baru, mana motor gede lagi, ya lewat menyimbangin kita, klaksonnya sampai 3 kali, dididit. Ya Allah bang, abang begini aja kehidupannya, ya, capek bang. Nah kadang seperti itu. Ya, padahal tugas seorang perempuan itu harus tetap taat kepada suaminya. Kalau emang sedang diuji ekonomi, ya sabar, kemudian mendoakan. Kalau kurang sabar, maka tampil seorang istri membantu, ya, menyelesaikan persoalan ekonomi suami. Oh ya udah sekarang gini deh bang, kita kerja sama deh, ya. Abang tetap kerja semampunya, bisanya ojek online, ya sudah bismillah. Kalaupun lagi sepi, ya yang sepi bukan abang doang, orang lain juga lagi pada sepi, emang zamannya lagi sepi, ya maklumlah, karena orang yang pada punya duit pada main judol, ya, misalnya gitu, ya udah bang, biarin saya mulai besok mau beli alat-alat, mau jual gado-gado dah di rumah, ya, buat bantu-bantu ekonomi abang. Nah ini namanya solusi yang dibuatkan oleh istri. Kata abangnya, Neng jangan, ya. Kamu itu tanggung jawab saya tidak mau kamu capek lelah hanya sekedar bantu-bantu pekerjaan saya. Udah tugas kamu doa aja, doain abang supaya usahanya
moncer kembali, lancar lagi. Masya Allah. Nah ini mestinya yang harus ada pada pasangan suami istri. Iyurida islaha. Kalau mereka mengharapkan islah, berdamai, maka yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan membimbing mereka menuju kepada hal-hal yang lebih baik. Maka kadang-kadang begini, saya kadang menemukan pasangan suami istri ya, usahanya gagal maning ya. Terus konsultasi ke rumah, suami istri datang, Ustaz gimana ya? Udah gini dah, mungkin ya dari pernikahan kalian ada yang rusak sebab pekerjaan kalian. Mungkin suami pernah salah ngomong, ya udahlah lu susah diatur, gue ceraiin dah ya. Atau mungkin ada hal-hal lain. Sekarang gini dah, sekarang tajadud nikah ya gitu. Tajadud nikah gitu. Nah tajadud nikah itu bukan nikah yang lama rusak ya, tetapi mengupdatekan ya, mengupdatekan ya, menguatkan kembali tentang pasangan suami istri ini supaya kemudian punya keteguhan dalam membangun mahligai rumah tangga. Udah tajadud nikah kok belum kelihatan bagus. Udah sekarang gini, kapan ada waktu kalian berdua, saya kasih waktu seminggu sholat tahajud di rumah saya. Bener Pak, jam 3 udah datang ke rumah suami istri, tahajud di rumah saya bimbing gitu. Ya Allah ya, alhamdulillah sesudahnya nampak ada sumber rezeki yang muncul. Ustaz begini dah, ya kudu sabar. Hujan aja gerimis dulu, nggak tiba-tiba langsung besar hujan besar. Gerimis dulu, kriwis, baru nanti kerayak gitu. Ya, jadi kalau hujan tiba-tiba besar, orang pada kaget ya. Begitu juga kalau kamu kerja tiba-tiba rezekimu banyak, orang pada kaget, jangan-jangan nih, kan begitu. Nah, jadi ada prosesnya. Waqala Ali ibnu Abi Talhah, berkata Imam Ali bin Abi Talhah an Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas ya, amara Allah azza wa jalla an yab'asu rajulan salihan min ahli rajuli wa rajulan mislahu min ahli mar'ati ya, bahwa Allah memerintahkan mereka agar mereka mengirimkan seorang laki-laki yang saleh dari kenalan pihak suaminya, dan laki-laki yang saleh dari kenalan dari pihak perempuannya. Fayandura anna ayyihimal masi'u ya, lalu dilihat dipelajari bahwa siapa yang sesungguhnya melakukan keburukan. Fa in kana ar-rajulu huwal masi'u, maka apabila laki-lakinya yang melakukan kesalahan, hajabu anhu imra'atahu wa qassiruhu 'ala nafaqati, maka tahanlah dia dari istrinya dan ada kewajiban bagi dirinya untuk tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Wa in kanatil mar'atu hiyal musi'atu, seandainya yang melakukan kesalahan itu dari pihak istri, qasiruha ala zawjiha wa mana'uha al nafaqata ya, maka pihak laki-laki terhadap istrinya itu mana'uha an nafaqah, boleh menahan tidak memberikan nafkah. Fa in ijtama'a ra'yahuma 'ala ay yufarriqa ay yafruqa aw yajma'a fa amarahuma jaizun, maka ketika sudah didamaikan lalu mendapati kesepakatan dari keduanya untuk berdamai atau misalnya berpisah, maka itu menjadi kewenangan dari
kedua belah pihak, yaitu perwakilan dari pihak suami dan perwakilan dari pihak istri. Fa in ra'aya ay yajma'a fardhu ahadiz zawjaini wa karihal akharu summa mata. Kalau kemudian sudah didamaikan, yang satu mau damai, yang lain tidak mau damai, lalu kemudian sesudah itu mati, maka yang menerima perdamaian dia tetap mendapati hak waris atas bangunan rumah tangga yang dimaksud. Saya pernah itu dimintain konsultasi. Jadi anaknya ini sama menantunya, anaknya perempuan, sama menantunya selisih ya. Selisih, cekcok, saya diundang untuk mendamaikan ya, saya sudah damaikan, sudah akur, tiba-tiba ibunya cerita, Ustaz, suaminya, mantu saya ngajak anak saya ke pengadilan, itu ngajak pengadilan. Nah, baru mendaftarkan mau sidang yang pertama, suaminya sakit kemudian meninggal. Cerai gak tuh? Ya cerai juga, tapi bukan cerai hidup, namanya cerai mati. Itu kadang-kadang seperti itu ya. Ya Allah. Yang ngeyel minta cerai, nggak taunya mau mati. Nah, ini pembahasan yang tentu persoalan-persoalan seperti ini sering terjadi di masyarakat kita. Enggak? Ya. Mungkin bukan orang lain, bisa jadi keluarga kita atau saudara-saudara kita terjadi perselisihan suami istri, lalu kemudian sampai pisah ranjang, dari pisah ranjang sampai pisah rumah dan sebagainya. Maka kita punya tugas untuk mendamaikan mereka dan mengembalikan mereka akur sebagaimana sebelumnya. Lalu ada persoalan yang menjadi bahan renungan. Makna fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, diambil juru damai dari pihak suami dan juru damai dari pihak istri. Ini orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau suami istri ini nunjuk siapa yang kira-kira layak. Ini menjadi pertimbangan. Ada 3 model ya. Model yang pertama adalah juru damai yang dipersiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, mungkin lewat pengadilan agama atau lewat KUA ya. Itu tugasnya para penyuluh ya, ada penyuluh agama ya, atau petugas BP4, itu memberikan solusi-solusi kepada keduanya supaya kemudian damai. Kalau nggak bisa damai, lalu kemudian dibuatkan surat, dilanjutkan ke pengadilan agama. Ini biasanya kalau pasangan suami istri ini, mungkin suaminya yang pegawai negeri atau istrinya yang pegawai negeri. Itu biasanya dari kantornya dimintakan untuk pendampingan kepada BP4 ya, karena saya pernah menempati jabatan BP4 Jakarta Barat, jadi sering ketemu persoalan-persoalan seperti ini. Kemudian yang kedua, hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, itu karena orang sama-sama berduit, namanya pengacara, sewa pengacara. Nah, kalau sewa pengacara itu, kalau pengacaranya itu betul-betul amanah, ya ingin membantu mendamaikan. Tapi kalau pengacaranya model pengangguran banyak acara, kira-kira masalahnya dipercepat apa diperpanjang? Iya, diperpanjang. Kalau cepat selesai, ya nggak dapat cuan ini, nggak dapat duit. Ya. Tapi kalau masalah diperpanjang, lumayan, ya lumayan gitu. Nah itu kalau pengacara. Lalu kemudian yang ketiga, ya orang-orang yang kita anggap orang-orang yang berilmu di kampung kita, ya.
Orang-orang yang kita anggap orang berilmu di kampung kita, ya minta tolong untuk membantu menyelesaikan. Barangkali poin yang ketiga ini yang terbaik. Kenapa? Karena orang-orang yang memang lebih banyak ketulusannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga ketimbang orang lain. Nah, maka sebagian ulama mengatakan fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha adalah orang-orang yang berilmu, ya sebut ustadz atau kiai di kampung kita, untuk dimintai menyelesaikan masalah keruwetan dalam rumah tangga. Jadi berangkatnya nikah itu secara baik-baik, maka ketika harus bercerai, ya selesaikan pula perceraian dengan secara baik-baik. Sesudah selesai, kalau punya anak, ya urusin anaknya berdua, ya. Jangan kemudian begitu sudah selesai, entah suaminya kemana, entah istrinya kemana, anak-anaknya nggak ada yang ngurusin. Itu namanya ya, suami istri atau orang tua yang tidak punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Innallaha kana aliman khabira. Apa yang kita lakukan seluruhnya ya dimengerti oleh Allah dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya niatan baik kita diketahui oleh Allah, niatan buruk kita juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.